Gini, ketika kita membaca berita utama tentang konflik global, narasi yang disajikan ke kita itu seringkali ya sangat rapi. Ada yang menang, ada yang kalah. Iya, selalu ada narasi hitam putih yang mudah dicerna. Betul. Dan selalu ada rencana besar yang dipaparkan dengan penuh rasa percaya diri oleh para jenderal di ruang pengarahan. Seolah-olah semuanya terkendali, ya kan? Tepat. Padahal kenyataannya di lapangan jauh, sangat jauh dari kata rapi. Nah, karena itulah, hari ini kita akan membongkar sebuah dokumen yang benar-benar memutarbalikkan narasi rapi tersebut. Kita menyambut Anda di pembahasan mendalam kita kali ini. Senang bisa membedah ini bersama-sama, sumber kita hari ini sangat padat. Sangat padat. Kita sedang membedah transkrip wawancara tertanggal 1 Mei 2026 bersama pakar keamanan dan persenjataan militer, Profesor Ted Postol. Misi kita di pembahasan mendalam ini spesifik. Ya, kita harus menyingkirkan semua retorika politiknya. Benar sekali, membuang semua bias dan murni mengupas data teknis terkait eskalasi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Oke, mari kita urai hal ini. Ada perbedaan yang sangat mengkhawatirkan antara berita utama tentang rencana pukulan terakhir atau final blow dengan realitas fisika di lapangan. Sangat mengkhawatirkan adalah istilah yang pas. Kita sedang menyaksikan sebuah disonansi kognitif di tingkat strategis tertinggi. Disonansi kognitif gimana maksudnya? Maksud saya, retorika politik berteriak tentang kemenangan instan, sementara hukum fisika dasar dan geografi menunjuk ke arah peperangan yang berlarut-larut. Transkrip ini memaksa kita untuk melihat metrik aslinya. Bukan metrik yang cuma ingin didengar oleh para politisi ya. Tepat sekali. Mari kita langsung masuk ke premis pertamanya. Di transkrip ini, Laksamana Brad Cooper dilaporkan baru saja memberi pengarahan kepada Donald Trump tentang meluncurkan pukulan terakhir terhadap Iran. Ya, terdengar seperti adegan klimaks di film aksi. Benar, kayak film Hollywood. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat anatomi militernya. Pangkalan AS di Teluk Persia saat ini statusnya hampir non-operasional. Sebagian besar personelnya bahkan sudah dievakuasi. Betul, titik-titik kritis di sana pada dasarnya sudah hancur, jadi pangkalan itu ibarat cangkang kosong. Di saat yang sama, AS baru saja mengirimkan 11.000 ton peralatan militer ke Israel, yang mayoritas adalah bom bodoh atau dumb bomb. Bom konvensional tanpa pemandu presisi. Iya, jadi bayangkan Anda mencoba membobol sebuah brankas baja raksasa yang terkubur ratusan meter di dalam gunung, dan strategi Anda adalah dengan melemparkan bertonton batu ke atas rumputan di gunung tersebut. Itu analogi yang sangat pas. Jadi apa arti dari semua ini? Bagaimana bisa ini disebut strategi militer? Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana para perencana militer tingkat tinggi tampaknya mengabaikan realitas geologi dasar. Infrastruktur Iran itu nggak ada di permukaan tanah. Fasilitasnya digali jauh di bawah tanah kan? Betul, di bawah pegunungan batuan padat, dengan jaringan terowongan hasil rekayasa sipil tingkat lanjut. Anda bisa menjatuhkan 11.000 ton bom di permukaan, dan Anda paling cuma menghancurkan jalan aspal. Atau mungkin meruntuhkan satu pintu masuk. Iya, tapi struktur semacam ini punya puluhan pintu masuk cadangan dengan pintu ledakan berlapis. Secara taktis, menghancurkan permukaan gunung sama sekali nggak melumpuhkan apa yang ada di bawahnya. Oh wow. Jadi secara mekanis, kampanye pemboman udara massal nggak akan mengubah kapasitas militer mereka sama sekali. Sama sekali nggak. Analisis teknis di dokumen ini menyatakan serangan permukaan cuma bersifat kosmetik. Lebih buruk lagi, itu hanya akan memicu pembalasan balistik besar-besaran. Yang pastinya akan menghantam pangkalan-pangkalan yang sudah rentan tadi. Benar, memicu baku tembak rudal berskala penuh adalah langkah yang secara matematis nggak bisa mereka menangkan. Oke, nah, kalau invasi militer tradisional terbukti mustahil karena benteng gunung itu, logika berikutnya yang biasanya muncul adalah sanksi ekonomi. Bikin mereka kelaparan. Ya, blokade total. Transkrip ini menyoroti usulan untuk merebut Pulau Karg guna memblokade ekspor minyak Iran, memotong urat nadinya. Tapi data di sini memperingatkan kalau strategi ini justru akan jadi bumerang global yang mematikan. Kenapa bisa begitu? Gini, asumsi bahwa tekanan ekonomi ekstrim akan bikin masyarakat Iran menyerah itu adalah salah kalkulasi historis. Kita bicara tentang peradaban dengan sejarah ribuan tahun. Mereka sudah terbiasa dengan mode bertahan hidup ya? Sangat terbiasa. Mereka beroperasi dengan mentalitas perang eksistensial. Masyarakat dengan ketahanan budaya seperti itu nggak akan mengibarkan bendera putih cuma karena minyaknya dihentikan.
Tapi efeknya ke dunia luar yang justru parah. Tepat, konsekuensi mekanisnya langsung menghantam pasar dunia. Sekitar 13 juta barel minyak per hari akan lenyap seketika. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik, terutama bagi Anda yang sedang mendengarkan. Kehilangan 13 juta barel minyak bukan cuma berarti Anda harus bayar bensin lebih mahal. Efek dominonya jauh lebih mengerikan dari itu. Betul. Ketika pasokan minyak anjlok, dunia akan beralih ke gas alam. Harganya akan melonjak gila-gilaan. Dan, tahukah Anda bahan baku utama pupuk komersial? Gas alam. Tanpa pupuk yang terjangkau, hasil panen di seluruh dunia merosot tajam. Ya, analisis ini secara harfiah memproyeksikan potensi kelaparan global. Belum lagi kelangkaan gas helium yang mutlak diperlukan untuk manufaktur chip pintar. Semua elektronik akan terdampak. Jadi, manuver di satu pulau kecil ini bisa menghentikan produksi ponsel Anda, melipat gandakan harga makanan di meja Anda, dan menghancurkan rantai pasokan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, keruntuhan ekonomi berantai ini akan menghancurkan negara maju seperti AS dari dalam. Kenapa AS sangat rentan terhadap ini? Karena tata kotanya. Secara desain, kepadatan kota di sana sangat rendah, memaksa warga untuk bergantung pada mobil pribadi. Transportasi umum terbatas. Mobil itu kebutuhan absolut buat bekerja di sana. Betul, dan statistik menunjukkan sekitar 60% kelas pekerja di sana hidup dari gaji ke gaji. Ketika harga bensin meroket tak terkendali akibat lenyapnya 13 juta barel tadi, mobilitas tenaga kerja terhenti. Biaya distribusi pangan meledak. Iya, dan negara akan menghadapi kelumpuhan internal. Itu pajak eksistensial bagi rakyatnya sendiri. Tunggu sebentar. Kalau matematika bencananya sejelas ini, kalau invasi militer itu mustahil secara fisika, dan blokade ekonomi memicu kelaparan massal, kenapa para pemimpin terus mendorong kebijakan ini? Ada satu penjelasan menggelisahkan di transkrip ini. Profesor Postol menyebutnya sebagai kehidupan di dalam gelembung. Ruang gema birokrasi ya? Ya, banyak pejabat pemerintah dan direktur intelijen yang enggan membaca literatur terbuka. Mereka merasa punya pengetahuan absolut hanya dari pengarahan internal yang sudah disaring. Padahal pengarahan itu dibentuk oleh kesombongan institusional, bukan realitas. Transkrip ini mengutip konsep fenomena idiot Schopenhauer. Ini konsep yang sangat tajam. Tunggu dulu, apakah ini berarti orang yang berpendidikan tinggi bisa menjadi bodoh secara fungsional? Schopenhauer mendefinisikan idiot jenis ini sebagai orang yang cerdas secara metrik, tapi nggak punya pemahaman mekanis tentang dunia nyata. Maksudnya mereka bisa hafal teori tapi buta konteks. Kayak analogi ini, bayangkan mahasiswa teknik yang dapat nilai A+ karena hafal rumus termodinamika. Tapi pas mobilnya mogok di jalan tol, dia cuma bisa menatap mesin berasap tanpa tahu baut mana yang harus diputar. Analogi yang sangat akurat. Mereka punya data tapi nihil pemahaman fungsional. Transkrip ini memberi contoh nyata, misalnya Donald Trump yang membandingkan dirinya dengan Alexander Agung. Atau akademisi Michael McFaul itu. Nah, ya, McFaul. Dia merancang strategi untuk menyingkirkan Putin dari kekuasaan, tapi ketika ditanya langkah selanjutnya, siapa yang pegang kendali senjata nuklir Rusia setelah Putin lengser? Jawabannya, saya tidak tahu. Betul, mencengangkan kan? Merencanakan kudeta di negara adidaya tanpa memikirkan apa yang terjadi di hari kedua. Tapi, gimana kebutaan fungsional ini terwujud dalam urusan perangkat keras militer? Contoh paling mengerikan adalah sistem pertahanan rudal Aegis Ashore di Rumania dan Polandia. Yang katanya dipasang murni sebagai perisai defensif itu. Katanya begitu, tapi mari kita bedah mekanismenya. Sistem ini menggunakan tabung peluncur vertikal Mk41. Secara fisik, tabung ini bisa diisi rudal pencegah defensif atau rudal jelajah Tomahawk yang ofensif. Dan Rusia nggak bisa memindai isi tabung itu dari satelit. Asumsikan tabung itu berisi senjata penyerang. Berarti para pemimpin ini berpikir mereka menanam perisai perdamaian, padahal secara mekanis mereka menodongkan senjata ke kepala negara tetangga. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Bagaimana nasib arsitektur keamanan dunia kalau keputusan yang mempertaruhkan jutaan nyawa dibuat oleh orang-orang yang terlalu arogan untuk mempelajari spesifikasi teknis alat yang mereka gunakan? Dan arogansi ini punya konsekuensi langsung di medan perang. Ini membawa kita ke krisis amunisi. Laporan ini mengungkap AS dan Israel pada dasarnya kehabisan rudal pencegat. Kok bisa kehabisan? Karena mereka menggunakan senjata yang salah untuk target yang salah.
Sistem Patriot PHC-3 milik AS, misalnya, memiliki tingkat kegagalan yang tinggi melawan rudal balistik berkecepatan tinggi. Nggak dirancang untuk dihentikannya. Tunggu dulu, saya mau menantang bagian ini sejenak. Gimana dengan Iron Dome milik Israel? Media barat selalu bilang itu pertahanan udara paling tak tertembus. Kenapa di transkrip ini dibilang sebagai kesalahan strategis besar? Disinilah fisika memisahkan mitos dari realitas. Iron Dome itu keajaiban teknik, asalkan digunakan melawan roket primitif yang terbang lambat. Roket yang lintasannya mudah diprediksi. Iya, masalahnya mereka panik dan menembakkan pencegat Iron Dome ke rudal balistik Iran yang jatuh dari luar angkasa dengan kecepatan di atas Mach 5. Iron Dome nggak punya daya dorong buat mengejar target secepat itu kan? Nggak sama sekali. Ibarat menembakkan peluru senapan angin untuk menghentikan kereta api peluru. Akibatnya, persediaan Iron Dome mereka yang mahal dan terbatas terkuras habis. Mereka membuang perisai paling berharga mereka. Dan karena stoknya habis, sekarang mereka sangat rentan terhadap ancaman yang sebenarnya, yaitu drone. Drone kamikaze ini sangat mematikan. Ukurannya kecil, terbang rendah di bawah radar, sangat akurat dan bisa terbang dalam kawanan atau swarm. Kalau Iron Dome kosong, drone ini bisa sistematis menghancurkan pembangkit listrik dan fasilitas air. Benar. Kerusakan dari serangan presisi yang tak terbendung ini berpotensi meruntuhkan negara dari dalam. Dan kalau negara runtuh dari dalam, infrastruktur lumpuh, kepemimpinan terlihat kalah di mata rakyatnya, keputusasaan akan mengambil alih. Dan transkrip ini mencatat ketakutan bahwa negara bersenjata nuklir yang putus asa mungkin akan beralih mempertimbangkan senjata nuklir. Karena mereka merasa nggak punya pilihan konvensional lagi. Yang membawa kita ke gajah raksasa di dalam ruangan ini, di mana sebenarnya posisi Iran dalam perlombaan nuklir ini? Menurut strategi Muhammad Zarif, ternyata Iran sebenarnya nggak mau merakit bom nuklir. Ya, poin analitis yang sangat tajam. Kalau Iran merakit satu saja hulu ledak, itu memicu perlombaan senjata. Arab Saudi, Turki, Mesir akan ikut membuat senjata nuklir. Berada di tengah negara tetangga yang bersenjata nuklir justru menurunkan tingkat keamanan Iran sendiri. Betul sekali. Jadi mereka nggak menginginkan bomnya, tapi mereka membangun dengan obsesif kapasitas untuk membuat bom itu dalam waktu sesingkat mungkin, sebagai alat tawar. Nah, laporan IAEA terbaru yang dikupas Postol mengungkap data operasional yang bikin merinding. Sangat mengejutkan. Mereka nggak lagi pakai mesin lama. Ya, mereka menggabungkan 174 Cascade Centrifuge canggih tipe IR-6 secara langsung. Hasilnya, hanya dalam 30 hari dari stop uranium 20%, mereka memproduksi 34 kg uranium dengan kemurnian 60%. Untuk memahami seberapa cepat ini, kita lihat metrik SWU atau Separative Work Units. Intelijen dulu mengira sentrifuge Iran cuma beroperasi di 5 hingga 6 SWU. Tapi, dengan produksi 34 kg dalam 30 hari itu, matematika kasarnya nggak bisa bohong. Profesor Postol membuktikan mesin IR-6 ini beroperasi di 12 hingga 13 SWU. Itu 2 kali lipat lebih cepat dan mematikan dari perkiraan Washington. Ada analogi brilian di laporan ini soal air gula. Memperkaya uranium itu kayak merebus sepanci air gula. Analogi yang sangat memudahkan pemahaman. Air di panci adalah uranium-238 yang mau kita buang. Gulanya adalah uranium-235 yang mau kita kumpulkan. Sentrifuge membuang air meninggalkan cairan yang semakin manis dan semakin pekat dengan gula. Dan mekanisme kunci di sini adalah proses ini melaju secara eksponensial di tahap akhir. Tahap paling berat itu merebus dari 0,7% ke 20%. Itu butuh bertahun-tahun. Tapi begitu sudah mencapai 60%, air buangannya sudah hampir habis kan? Betul. Dari 60% ke tingkat senjata 90%, butuh waktunya bukan tahunan lagi, tapi cuma hitungan minggu. Wow. Itu yang bikin efisiensi 13 SWU tadi menakutkan secara matematis. Berdasarkan kecepatan saat ini, dari uranium 20%, mereka bisa memproduksi 1,5 bom dalam 9 minggu. Dan dari stok 60% mereka bisa merakit 11 bom nuklir penuh hanya dalam 18 minggu, kurang dari 5 bulan. fakta yang tak terbantahkan. Sempat ada berita Iran menawarkan untuk mencampur turun uranium 60% mereka kembali ke 20% sebagai itikat baik diplomasi. Tapi transkrip ini dengan dingin bilang, itu cuma ilusi optik. Karena mesin 13 SWU-nya masih ada di sana, di bawah tanah. Mencampur turun cuma menunda waktu beberapa minggu.
Mereka pada dasarnya adalah negara ambang nuklir permanen. Realitas operasional dari semua ini berujung pada satu kesimpulan, nggak ada solusi militer yang tersisa. Anda nggak bisa menggobong pengetahuan dan nggak bisa menghancurkan fasilitas bawah tanah itu. Diplomasi tulus adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi AS datang dengan tuntutan yang terputus dari realitas. Meminta Iran melucuti senjata saat Iran merasa sedang menang perang gesekan ini. Meminta pihak yang pegang kartu truf 11 bom nuklir untuk menyerah tanpa syarat, itu definisi delusi diplomatik. Sepenuhnya delusi. Mari kita tarik napas dan jahit benang merahnya. Pukulan militer final blow ternyata ilusi taktis. Blokade ekonomi akan memicu kelaparan global yang malah menghantam masyarakat kelas pekerja AS. Sementara itu, persediaan senjata pencegat telah dihabiskan untuk ancaman yang salah. Meninggalkan celah untuk serangan drone. Dan di bawah bayang-bayang ini, sentrifus Iran berputar 2 kali lebih cepat menunggu keputusan politik. Mengabaikan realitas ini sama dengan berjalan menuju bencana. Karena pada akhirnya, hukum fisika, geografi pegunungan, dan matematika sentrifus itu absolut. Nggak bisa diubah lewat narasi televisi. Sebelum kita menutup pembahasan mendalam ini, ada satu wawasan terakhir dari dokumen ini yang patut Anda renungkan. Selama beberapa dekade, AS dan Israel banyak membunuh kepemimpinan lama Iran yang pragmatis. Generasi ilmuwan dan diplomat yang sebenarnya meyakini senjata nuklir merugikan keamanan mereka sendiri. Sebagai gantinya, tekanan dan eliminasi tokoh rasional ini justru telah menaikkan pangkat generasi kepemimpinan militer baru yang lebih tangguh, lebih radikal, dan tanpa keraguan diplomatik. Itu generasi baru yang sangat berbeda. Jadi, coba pikirkan ini. Dengan melenyapkan para politisi pragmatis dan terus memojokkan mereka tanpa memberi ruang diplomasi, apakah strategi militer AS dan Israel secara tidak sengaja sedang menetaskan generasi pemimpin Iran yang benar-benar tak ragu menekan tombol nuklir tersebut? Apakah taktik militer yang hari ini dirayakan sebenarnya sedang menyusun kekalahan strategis di masa depan? Itu pertanyaan krusial yang sayangnya sering diabaikan. Terima kasih karena Anda telah mengalokasikan waktu untuk menelaah isu kompleks ini bersama kami. Kami menutup pembahasan mendalam sesi ini. Sampai jumpa di pembongkaran data berikutnya.